Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suku Betawi ingin mempresentasikan keberagaman suku Betawi. Sejarah suku Betawi. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jabodetabek dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia, nama kolonial dari Jakarta dari sejak abad ke-17. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah, campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Rumah adat, rumah bapang atau kebaya adalah rumah adat Betawi selanjutnya. Rumah ini memiliki ciri khas utama yaitu untuk atap menyerupai pelana dilipat, tetapi tidak penuh seperti potongan rumah gudang. Dinding rumah terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka atau digeser, sehingga rumah terasa lebih luas. Pakaian adat Betawi yang bernama paksi Betawi memiliki ciri dengan leher baju yang bundar dan menggunakan tangan panjang. Dahulu pakaian ini banyak dipakai oleh kaum kecil, namun sekarang banyak dipakai pesilat atau pendekar Betawi. Senjata tradisional. Badik cangkingan adalah senjata tradisional Betawi yang pada zaman dahulu digunakan oleh para pemuda Betawi sebagai senjata ketika bepergian. Senjata ini dibawa dengan cara dicangking, ditenteng di tangan. Oleh sebab itu, senjata tersebut dikenal oleh masyarakat luar Betawi sebagai senjata cangkingan. Budaya suku Betawi. Suku Betawi terkenal dengan kesenian ondel-ondel dan juga makanan khasnya yang berupa kerak telur. Suku Betawi tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yaitu Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu, suku Betawi memiliki logat bahasa yang sama uniknya dengan daerah-daerah yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nama saya Mili Damayanti. Nama saya Yun Gede Tampugolan. Nama saya Triusturian Ramadhani. Nama saya Abdul Muid. Suku Banjar adalah salah satu suku yang menempati wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Suku Banjar menggunakan bahasa Banjar untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini dipakai secara luas di Pulau Kalimantan. Suku Banjar terbentuk dari suku-suku Bukit, Mayan, Lawangan, dan Ngaju yang banyak juga dipengaruhi oleh Melayu dan Jawa. Kelompok ini terdiri dari campuran orang Melayu, Hindu, dan orang Dayak Meratus yang bercakap bahasa Melayik. Lalu orang Banjar Batang Banyu mendiami lembah Sungai Bahan. Tari Baksa Kembang merupakan tarian klasik yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri kerajaan Banjar. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tari klasik yang berasal dari kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Tungga adalah senjata pasif atau lebih tepatnya disebut sebagai jebakan. Ini merupakan strategi masyarakat Dayak dalam mengatasi serbuan penjajah Belanda pada masa Perang Banjar di daerah Batang Gunung Modang, Kondangan, Hulu Sungai Selatan. Jebakan ini diletakkan di bawah jembatan. Sistem kerjanya sangat sederhana. Pada zaman dahulu, bagajah, gamuling, baular, lulut merupakan busana yang dikenakan oleh keturunan raja dan bangsawan. Seiring perkembangan zaman, baju ini pun kerap menjadi busana pengantin dalam pernikahan adat Kalimantan Selatan bahkan hingga sekarang. Alat musik panting adalah kesenian musik asli dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Alat musik utama dalam musik panting adalah alat musik petik yang disebut panting. Panting dimainkan bersama dengan suling, biola, gendang, pul, gong, marawis, ketipung, dan tamborin. Salah satu ciri khas dari soto Banjar adalah irisan telur setengah matang dan perkedel. Selain itu, dalam pembuatan kuahnya soto Banjar dilengkapi dengan kayu manis untuk menggantikan kunyit supaya lebih nikmat soto Banjar dengan taburan bawang goreng dan daun bawang. Ini adalah rumah adat Banjar. Ini pakaiannya adat Banjar. Ini tarian adat Banjar. Dan ini senjata adat Banjar.
alat musik adat Banjar. Ini makanan adat Banjar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suku Toraja ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Suku Toraja. Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanah Toraja. Asal-usul nama Toraja. Suku Toraja merupakan suku lokal yang tinggal di daerah pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama Toraja dipercaya pertama kali disebutkan oleh suku Bugis Sendarang dan suku Luwu sebagai Toriaja, dengan arti orang yang mendiami wilayah barat. Namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa nama Toraja berasal dari kata tahu yang berarti orang, dan raya yang berarti besar dengan makna orang besar atau para bangsawan. Seiring berjalan waktu dikenal sebagai Toraja dan ditambahkan kata tanah yang berarti negeri menjadi tanah Toraja. Kebudayaan suku Toraja. Layaknya suku lain, suku Toraja juga memiliki kebudayaan lokal yang beragam dalam beberapa upacara penting seperti pernikahan, kematian, dan upacara adat lainnya. Namun upacara yang terbesar bagi suku Toraja adalah upacara kematian. Menurut adat istiadat orang Toraja, upacara kematian hanya bisa dilakukan oleh keluarga golongan atas. Semakin kaya orang yang meninggal, upacara kematian akan berlangsung semakin lama. Namun, upacara tidak diadakan sesaat setelah seorang meninggal. Upacara bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sepeninggalnya seseorang. Hal ini bermaksud untuk memberikan waktu bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengumpulkan uang. Baju adat suku Toraja. Baju poko merupakan baju adat dari suku Toraja yang digunakan untuk kaum wanita. Ciri-ciri dari pakaian ini adalah lengan pendek dan warna yang cukup mencolok. Warna dari baju poko berupa kuning, merah, dan putih. Warna inilah yang menjadi ciri khas dari baju poko Sulawesi Selatan. Baju poko merupakan baju adat dari suku Toraja yang digunakan untuk kaum wanita. Rumah adat suku Toraja. Tongkonan, rumah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan ini umumnya paling banyak dikenal orang. Selain tempat tinggal, tongkonan sangat penting karena dijadikan sebagai tempat upacara. Tongkonan berdiri di atas tumpukan kayu dengan ukiran warna merah, hitam, dan kuning. Senjata-senjata suku Toraja. Badik Raja. Informasi mengenai senjata tradisional Badik Raja Sulawesi Selatan yang banyak dicari yang pertama adalah Badik Raja. Terkenal sebagai senjata tradisional yang berasal dari daerah Kejuara Kabupaten Bone. Senjata tradisional selesai ini memiliki ukuran agak besar dengan panjang antara 20 SD 25 cm. Konon, masyarakat sekitar percaya jika badik dengan nama lain Gencrong Raja atau Bontoala ini dibuat oleh makhluk halus. Tidak mengherankan jika nilai sakral yang dipunyainya menjadi sangat tinggi. Terbuat dari apa Badik Raja? Senjata tradisional yang bernama Badik Raja ini terbuat dari logam kualitas tinggi dan kerap dilengkapi dengan pamor indah di bagian hulunya, seperti pamor Pimpalaja atau pamor Malasoancale. Sesuai namanya, senjata tradisional Sulawesi Selatan ini dahulunya kerap digunakan oleh para raja-raja Bone. Alat musik suku Toraja, pasuling. Semua lagu-lagu hiburan duka dapat diikuti dengan suling tradisional Toraja, suling lembang. Pasuling ini dimainkan oleh laki-laki untuk mengiringi lantunan lagu duka, pamaraka, dalam menyambut keluarga atau kerabat yang menyatakan duka citanya. Pasuling ini dapat juga dimainkan di luar acara kedukaan, bahkan boleh dimainkan untuk menghibur diri dalam keluarga di pedesaan sambil menunggu padi menguning. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang disusun oleh Sinta, Fitrianti, sama Aprilia. Di sini saya akan membahas tentang rumah Toraja. Tongkonan adalah rumah adat dengan ciri rumah panggung dari kayu di mana kolong di bawah rumah biasanya dipakai sebagai kandang kerbau. Atapnya rumah tongkonan dilapisi ijuk hitam dan bentuknya melengkung persis seperti perahu telungkup. Dengan buritan ada juga yang mengatakan bentuknya seperti tanduk kerbau. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan Toraja. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme
yang dikenal sebagai Aluk-Todolo. Pemerintahan Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat, tongkonan, dan ukiran kayunya. Di sini saya akan membahas lagi tentang baju Toraja. Baju koko merupakan baju adat dari suku Toraja yang digunakan untuk kaum wanita. Ciri-ciri dari pakaian ini adalah lengan pendek dan warna cukup mencolok. Warna dari baju pokok berupa kuning, merah, dan putih. Di sini saya akan membahas lagi tentang ukiran Toraja. Ukiran Toraja adalah kesenian ukir Melayu khas suku bangsa Toraja, Sulawesi Selatan. Ukiran ini dicetak menggunakan alat ukir khusus di atas sebuah papan kayu yang rumah adat, jendela, atau pintu. Luar atau pasura ini biasanya terdapat di rumah tapuran maupun bangunan-bangunan yang dianggap perlu untuk diukir. Di sini saya akan membahas tentang peta Toraja. Suku Toraja adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya tentang suku Aceh. Suku Aceh merupakan suku yang memiliki sejarah panjang di masa lalu. Sebutan ini ditujukan kepada penduduk asli Aceh yang berada di wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Keberagaman suku Aceh. Ciri khas suku Aceh tidak bisa dilepaskan dari sejarah, adat istiadat, dan Islam. Berikut beberapa jenis kebudayaan yang dimiliki oleh suku Aceh. 1. Rumah adat. Masyarakat suku Aceh menyebut rumah adat mereka dengan nama Rumah Aceh. Layaknya rumah adat suku-suku di Pulau Sumatera, rumah Aceh juga merupakan rumah panggung yang memiliki 3 bagian. 2. Pakaian adat. Nama pakaian adat Aceh adalah ule balang. Seperti pakaian adat pada umumnya, pakaian adat Aceh menunjukkan kekhasan adat istiadat yang dimiliki oleh suku Aceh. Khas dari baju adat Aceh adalah perpaduan dari budaya Melayu dan budaya Islam. 3. Senjata tradisional. Rencong adalah senjata tradisional yang dimiliki masyarakat Aceh yang merupakan simbol identitas diri, keberanian, dan ketangguhan. Suku Rencong merupakan senjata tradisional yang mulai dipakai pada zaman pemerintahan Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan pertama Aceh. 4. Tarian tradisional. Tari Saman adalah tari adat Aceh yang sangat kental dengan nuansa Islam. Tari Saman ini adalah tari asal Indonesia yang sudah sangat mendunia. Tari Saman sendiri berasal dari Aceh Tenggara dan merupakan tarian asli dari daratan tinggi Gayo, di mana merupakan daerah asal suku Gayo. 5. Alat musik tradisional. Rapai adalah sebuah alat musik yang berasal dari Aceh. Menurut kepercayaan masyarakat Aceh, alat ini diciptakan oleh Syekh Ahmad bin Rifai yang merupakan pendiri Tarekat Rifaiyah. Merupakan alat musik tradisional Aceh yang ditabuh menggunakan tangan, tidak menggunakan stik. 6. Lagu daerah. Buang Jempa adalah lagu daerah Aceh yang sangat terkenal. Buang Jempa dalam bahasa Aceh berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh yang menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh dan menjadi simbol bunga khas di Kesultanan Aceh. 7. Makanan khas. Kuah asam keeng merupakan makanan khas daerah Aceh yang mirip dengan ayam balado. Tentunya cita rasa kuah ini sangat khas dengan bumbu dan rempahnya. Rasanya yang masam dan pedas. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Putri Pratiwi dari kelas 9C ingin mempresentasikan tugas PPKN suku Jawa. Kebaya. Kebaya merupakan jenis budaya yang dipakai oleh kalangan wanita Jawa, khususnya di lingkungan budaya Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Biasanya disertai kaben dan kain tapik pinjung dengan stagen. Baju kebaya dikenakan oleh kalangan wanita bangsawan maupun kalangan rakyat biasa, baik sebagai busana sehari-hari maupun pakaian upacara. Gudeg. Gudeg adalah hidangan khas Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Joglo. Rumah joglo ialah rumah tradisional Jawa yang umumnya dibuat dari kayu jati. Atap joglo terbentuk tasuk semacam atap piramida yang mengacu pada forman gunung. Dari sinilah nama Jogja itu muncul. Istilah Jogja berasal dari dua kata tajuk dan wiro yang bermakna penggabungan dua tajuk. Tari Jawa. Tari Jawa adalah bentuk tari dan seni yang
tercipta dan dipengaruhi oleh budaya Jawa. Gerakan dalam tari Jawa teratur, tenang, dan halus. Seni Jawa sering menampilkan kemahiran dan pada saat bersamaan ketenangan yang hening yang jauh di atas segala hal yang biasa saja. Gundul Pacul. Lagu Gundul Pacul merupakan salah satu lagu anak-anak yang ditulis menggunakan bahasa Jawa. Lirik lagu Gundul Pacul katanya diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1400-an dan juga dibantu oleh Rsy Hardjo Subroto. Wayang kulit adalah kesenian dengan menggunakan bentuk karakter mitologi yang biasanya dibuat dengan menggunakan lembaran kulit binatang, kerbau atau sapi, yang dikeringkan, dimainkan oleh seseorang dalang. Wayang kulit membawa cerita-cerita dengan pesan yang berasal dari kepercayaan dan budaya setempat, mengenai budi protopi luhur, atau bahkan berupa intik sosial. Sekian, terima kasih. Rumah adat Jawa adalah rumah tradisional yang dikenal dalam kebudayaan Jawa. Terdapat beberapa jenis rumah adat Jawa, baik yang terbagi berdasarkan wilayah maupun terbagi berdasarkan rancangan arsitektur. Berbagai macam adat Jawa biasanya dibedakan dari bentuk atapnya. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa yang dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu Banyumas, budaya Jawa Tengah, DIY, dan budaya Jawa Timur. Pakaian adat. Salah satu budaya yang masih dilestarikan dan melekat di masyarakat Jawa Tengah adalah pakaian adatnya, yaitu baju Jawi jangkep dan kebaya. Baju Jawi jangkep dikenakan oleh pria, sedangkan kebaya untuk perempuan. Pakaian adat Jawa Tengah ini sering digunakan untuk acara pernikahan maupun acara adat lainnya. Tarian Jawa adalah bentuk dan seni yang tercipta dari dipengaruhi oleh budaya Jawa. Gerakan dalam tari Jawa teratur, tenang, dan halus. Seni Jawa sering menampilkan kemahiran dan pada saat bersamaan ketenangan yang hening yang jauh di atas segala hal yang biasa-biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok suku Jawa mata pelajaran PPKN kelas 9A. Nama kelompok Isnuhu Ahmad Yasir dan Pria Adi Pradana. Sekolah di SMP 6 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir 2022. Rumah adat Jawa. Jawa adalah salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia. Selain berdiam Pulau Jawa, suku ini juga terbesar di berbagai tempat lain di Indonesia. Tentu sebagaimana suku lain, suku Jawa juga memiliki tradisi ciri khas sebagai pembeda. Salah satunya adalah rumah adat. Ada cukup banyak rumah adat Jawa yang muncul menjadi sebuah identitas. Mungkin cukup banyak awam yang mengetahui bahwa rumah adat yang ada di Jawa hanya rumah joglo saja. Padahal ada cukup banyak jenis rumah adat Jawa, nilai filosofis sendiri dan hingga kini masih bisa ditemukan. Hal ini dikarenakan luasnya daerah cakupan suku Jawa sehingga masing-masing daerah melahirkan rumah adat mereka sendiri. Pakaian adat Jawa Barat, pakaian adat Jawa Tengah, dan pakaian adat Jawa Timur. Indonesia kaya akan keberagaman suku dan budaya. Banyak sekali harta kekayaan yang dimiliki di setiap suku atau adat, mulai dari seni tari, makanan khas daerah, upacara adat, sampai pakaian adat. Pakaian adat di setiap daerah tentunya memiliki nilai filosofis dan sejarah
tersendiri. Selain itu, motif, model hingga warna sangat beragam. Namun, pakaian adat Jawa Barat, Tengah, dan Timur sebetulnya memiliki kemiripan. Pakaian adat Jawa identitas dengan kebanyakan kain berludru hingga kain batik. Batik sudah lama diakui sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia. Bahkan di tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai Masterpiece of Oral and Intable Art of Humanity. Semenjak itu, UNESCO memiliki bangsa Indonesia untuk selalu melestarikan batik, untuk melestarikan warisan salah satu budaya Indonesia. Alangkah baiknya untuk mengenali pakaian adat Jawa. Keris adalah sejenis senjata tajam yang memiliki tempat terhormat dalam masyarakat Jawa. Ia tidak hanya berfungsi sebagai senjata, namun juga sebagai perlengkapan busana, simbol status, memberikan kewibawaan, dan sebagai perlengkapan dalam upacara adat. Bahkan keris atau juga disebut dengan curiga menjadi sebagai salah satu 5 kelengkapan yang diperintah oleh Sultan Agung harus dimiliki oleh seseorang pemuda Mataram atau Jawa. Kelimanya yaitu curiga, keris atau wisma, rumah, terangga, kuda, wanita, istri, dan kukila burung. Rasa hormat yang tinggi pada keris nampaknya telah berakar jauh sebelum keris itu dikenal secara luas. Secara umum, Nusantara tidak memiliki banyak biji besi. Jawa bahkan tidak menghasilkan biji besi sama sekali. Di panjang masa prakolonial, hak mengerjakan besi dianggap melekat sekelompok pengrajin pemegang hak istimewa yang dianggap memiliki pengetahuan yang keahlian menambah besi. Mereka disebut pandai besi. Walaupun disebut sepanjang Nusantara, para pandai besi dianggap sebagai empu yang memiliki kekuatan magis atau kekuatan gaib. Namun konteks ritual dan magis pengolahan besi Nusantara lebih kuat dari Pulau Jawa dikarenakan kelengkapan besi itu tersendiri. Tari Gambir Anom. Tari daerah Jawa Tengah selanjutnya adalah Tari Gambir Anom. Tarian ini berasal dari Surakarta. Menurut sejarahnya, tarian ini menjadi salah satu tari tradisional yang sering ditampilkan di keraton dengan tujuan menyambut tamu agung. Beberapa gerakannya menggambarkan tentang sosok tokoh pewayangan yang bernama Irawan putra Arjuna yang dirinya jatuh cinta kepada seorang wanita, sehingga awal tarian ini dibawakan oleh laki-laki, namun kini tariannya dibawakan oleh wanita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.